salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Nadia kembali menjumpai pemirsa Tapin TV dalam program Jaksa Menyapa, sebuah program talk show yang hadir sebagai sarana edukasi dan dialog hukum antara kejaksaan dan masyarakat Kabupaten Tapin. Pemirsa, pada episode kali ini, Jaksa Menyapa mengangkat tema menguasai senjata tajam tanpa izin dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Tema ini menjadi perhatian yang masih sangat krusial karena masih sering terjadi di tengah masyarakat dan membawa dampak hukum serta sosial yang sangat besar, terutama bagi anak dan perempuan sebagai kelompok rentan. Dan untuk membahas tema tersebut secara komprehensif, telah hadir di studio LPPL Tapin TV pada hari ini dua ibu-ibu cantik. Apa kabar? Di sini hadir dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Tapin, yaitu Jaksa Novia Kartika Utami selaku Kepala Subseksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum dan serta Jaksa Friska Ningtyas selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum. Dan melalui dialog hari ini kita akan mengulas aspek hukum, sanksi pidana serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan bersama demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan berkeadilan. Kita masuk dulu ke pembahasan pertama mengenai senjata tajam dulu. Kayaknya tegang dulu kita. Karena ini pembahasannya senjata tajam ya. Kita masuk bahwa kita ketahui bahwa banyak masih masyarakat yang belum memahami secara jelas aturan hukum terkait kepemilikan atau penguasaan senjata tajam tanpa izin. Nah, dapatkah dijelaskan apa yang dimaksud dengan penguasaan senjata tajam tanpa izin nih menurut hukum serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya? Boleh Ibu Jaksa Novia dulu yang menjawab. Membawa senjata tajam atau senjata api itu sebenarnya dilarang. Itu ada dalam Undang-Undang nomor 2 ayat 1, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang di KUHP baru itu di pasal 307 ayat 1 dan ayat 2, di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, itu juga dilarang bahwa membawa senjata tajam atau senjata api itu tanpa izin dan tidak diperuntukkan untuk kegunaannya, itu dilarang oleh undang-undang. Dan untuk peraturannya itu minimal itu di penjara 10 bulan. Biasanya dalam kasus kami itu minimal putusan pidananya itu 10 bulan gitu. Itu tergantung juga senjata tajamnya yang dibawa. Seberapa banyak senjata tajam itu dibawa. Biasanya paling lama itu kalau di kasus kita kan 2 tahun itu yang paling lama, karena senjata tajamnya ada yang 10 buah yang dibawa itu. Biasanya ada putusan pidananya tuh sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Tapi sebelum Ibu Friska menambahkan, apakah ini beda senjata tajam dengan senjata api? Nah, kalau senjata tajam itu ya mungkin jenisnya ada seperti pisau, parang, atau kapak, itu kan yang misalnya bentuknya tajam gitu ya. Kalau senjata api yang mungkin pistol itu contohnya. Oke. Tadi terkait dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya, boleh ditambahkan Ibu Friska? Ya, mungkin sedikit ada yang saya tambahkan. Perihal senjata tajam berarti kita mikirnya itu kan sesuatu alat yang berbahaya gitu ya, yang dapat melukai orang lain atau binatang atau sebagainya. Nah, kenapa untuk penguasaan senjata tajam ini dilarang oleh undang-undang? Karena posisinya banyak dari mereka yang membawa senjata tajam ini bukan sesuai untuk peruntukannya. Contohnya, dia membawa senjata tajam itu ke tempat umum, seperti misal nongkrong-nongkrong kopi gitu, kayak kita biasanya nongkrong-nongkrong malam gitu, terus sama di tempat ramai, biasanya disimpan di tubuhnya. Nah, itu yang membuat kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah yang dilanggar oleh undang-undang gitu. Khawatirnya seperti adanya pembunuhan, penganiayaan, melukai orang lain, disitulah. Itu yang dilanggar oleh undang-undang situ. Tapi ini bagaimana dengan kasus senjata tajam yang biasanya kita gunakan untuk melindungi diri? Apalagi kan kita perempuan, biasanya kita keluar tengah malam atau pulang tengah malam sebagai pekerja, kita bawa cutter kecil atau pisau kecil, itu gimana tuh? Kalau untuk peruntukannya untuk melindungi diri itu sebenarnya diperbolehkan saja, asalkan kita garis bawahi di sini kita memiliki izin atau surat dari pihak yang berwenang gitu kan. Kalau senjata itu misalnya diperuntukkan memang jaga diri, harusnya kita memiliki izin ya. Kami berdua kan mungkin dari aparatur sipil negara, itu yang kita perlu senjata untuk melindungi kita. Sementara kita perlu juga surat izin tersebut gitu, jadi tidak bisa disalahgunakan. Makanya perlunya surat izin dari pihak yang berwenang.
Itu untuk surat izinnya sendiri mungkin kita sebagai masyarakat sipil biasa bingung itu seperti apa sih prosedurnya untuk Surat izin itu bisa Surat izin, iya, surat izin biasanya di kepolisian. Oke. Nah, ini kemudian untuk yang ini penggunaannya biasanya kan ada bapak-bapak yang pergi pagi berkebun, misalnya kalau kita di Kalimantan Selatan umumnya membawa harit biasanya. Nah, pernah sebelumnya nih terjadi kasus katanya ada yang pernah ditangkap gara-gara membawa harit karena mungkin belum tahu bahwa itu memang alat yang digunakan untuk berkebun. Nah, itu gimana tuh? Tapi sebelum nyampe ke topik itu, mungkin saya sedikit menambahkan yang perihal bagaimana sih perempuan ini kadang kita ketakutan kalau pulang malam. Iya. Nah, kalau untuk cutter kecil atau pisau kecil menurut saya tetap itu tidak diperbolehkan karena khawatirnya kejadian yang tidak diinginkan itu. Mungkin saran sedikit dari saya, sekarang sudah banyak marak ya diperjualbelikan spray yang merica itu. Ah ya. Nah, itu diperbolehkan untuk melindungi diri khusus cewek gitu. Itu mungkin. Nah, kalau perihal yang bapak-bapak yang biasanya bawa senjata tajam untuk berkebun, itu tergantung dari peruntukannya. Sebenarnya tuh nggak masalah karena itu kan sesuai dengan hubungan pekerjaannya. Jadi memang dia membawa untuk berkebun, tapi tetap salah jika sebelum berkebun dia masih mampir dulu ke tempat nongkrong itu, ke tempat ramai dengan membawa parang itu. Jadi khawatirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saran dari saya mungkin untuk kalau membawa senjata tajam untuk pekerjaan, mending ditaruh aja di tempat kerjanya gitu. Oke. Tapi ini boleh dijelaskan lagi tidak Bu? Senjata tajam itu jenisnya apa saja dan yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dibawa itu apa aja? Kalau senjata tajam ya yang pasti bisa melukai lah ya. Istilahnya kalau seperti contohnya tadi kan yang semprotan itu mungkin tidak dapat melukai, tapi kan istilahnya untuk jaga diri kita ya. Kalau senjata tajam itu ya istilahnya yang dihembuskan itu bisa melukai orang gitu. Entah itu luka ringan atau luka berat, itu yang mungkin dimaksudkan senjata tajam gitu, biar masyarakat juga ngerti contoh senjata tajam itu seperti apa. Yang penting senjata tajam itu yang dapat melukai orang lain gitu. Oke. Tapi sejauh ini untuk Kabupaten Tapin sendiri dari Ibu Novia dan Ibu Friska bertugas di Kejaksaan Negeri Tapin, bagaimana sih tentang kepatuhan hukum mengenai kepemilikan senjata tajam untuk masyarakat di Kabupaten Tapin? Di Kabupaten Tapin kok banyak yang pakai ini ya, bawa senjata tajam itu ya. Nah, itu tergantung dari tetap peruntukannya. Kalau misal dia memang ada hubungannya dengan pekerjaan, selama itu memang terbukti dari kita meneliti kasus itu ada kebenaran material bahwa itu memang diperuntukkan untuk pekerjaan, maka itu tidak dilanggar oleh undang-undang. Maka tetap kita upayakan di situ kita cari yang benarnya kayak gimana gitu. Tetap kita harus menjunjung keadilan yang tertinggi gitu. Nah, kalau misal diketahui bahwa orang-orang Tapin ini kan budaya sama sejarahnya juga tinggi ya, mungkin ada sedikit senjata tajam yang mempunyai nilai sejarah atau budaya gitu di lingkungannya, atau yang sesuatu jimat mungkin ya yang nggak bisa dilepas dari badannya dan itu berbentuk senjata tajam. Contohnya kayak keris kayak gitu. Nah, keris kayak gitu biasanya kami minta untuk kebenaran materialnya itu dengan meminta hasil pemeriksaan dari Dinas Pendidikan atau Kebudayaan untuk meneliti perihal senjata tajam itu. Itu masuk dengan benda pusaka atau yang memiliki nilai sejarah. Karena kalau misal ada hubungannya seperti itu, maka nggak apa-apa, tidak dilanggar oleh undang-undang. Oke. Berarti memang kalau misalnya masyarakat tersebut atau orang tersebut memang perlu, memang itu dari leluhurnya, senjata tajam tersebut boleh dipergunakan asal sudah melalui tahapan-tahapan seperti tadi dilakukan proses dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemudian ini untuk razzianya sendiri, biasanya untuk kejaksaan sendiri bagaimana sih melakukan proses razia itu? Kalau razia sih sebenarnya dari pihak kepolisian ya, kita patroli biasanya sih malam gitu kan. Dilihat mungkin dia lagi siring, misalnya contohnya lagi duduk-duduk merenung sendiri kan pasti ditanyain polisi tuh, Pak apa tiba-tiba digeledah ternyata ada senjata tajam, biasanya kebanyakan seperti itu sih. Tidak yang khusus razia yang hari Senin kita razia saja enggak. Mereka menelusur misalnya di pinggir jalan ada yang sedang renung-renung ditanyain, diperiksa pasti kebanyakan sih
mohon maaf ya, misalnya kebanyakan di sini pasti punya pegangan lah itu ya bahasanya kan itu. Nah, peruntukannya lagi itu kalau misalnya sekedar duduk aja bawa senjata tajam kan pasti jadi pertanyaan kan, kerja kebun enggak, tapi bawa senjata tajam, nah itu yang Iya. dilarangnya. Apalagi anak-anak muda kan yang sekarang sering nongkrong-nongkrong, misalnya sekedar cuma nongkrong di pinggir jalan, sebaiknya jangan membawa senjata tajam. Takutnya waktu ada patroli, mungkin nggak kebetulan kita bawa saja ya lagi sialnya, kebetulan dapat senjata tajam nanti kena. Nah itu kasusnya kalau yang dari yang paling ringan sampai yang paling parah berapa hukuman penjaranya? Kalau saya yang paling ringan itu 10 bulan, kalau dari saya. Kalau kemarin paling berat ada kayaknya sampai 1 tahun 10 bulan ada. Bisa sampai 2 tahun gitu. Kalau faktanya ya. Itu senjata tajam apa yang kalau sampai 1 tahun, hampir 2 tahun lah? Oh, kalau perihal itu bukan dari senjata tajam, lihat dari dia membawa itu apakah berulang kali residivis kayak gitu. Nah, terus di tempat umumnya atau ramai kayak gitu. Dan biasanya perbuatannya itu dia hanya sekedar menyimpan atau melayang-layangkan ke orang-orang, menakut-nakuti orang gitu. Jadi perbuatannya dan selama mengikuti persidangan apakah kooperatif ataukah berbohong atau berbelit-belit yang menyulitkan proses penegakan hukum seperti itu. Oke. Sama ini sih yang saya sendiri penasaran, kan banyak biasanya orang-orang yang pegangan cuman besi, kalau kita bilangnya wasi ya, wasi itu kenapa jadi masuk senjata tajam wasi? Kalau wasi itu kan ujungnya pasti kan kita lihat dulu ya, kan di ujung runcing aja mungkin ditusukkan juga melukai orang. Nah, itu mungkin yang jadi termasuk salah satu benda tajam ya. Karena ya itu tadi kembali lagi senjata itu kalau kita hembuskan atau kita tusukkan melukai orang atau tidak. Jadi sekedar bukan senjata tajam aja, jadi kayak senjata penikam, penusuk kayak gitu. Oke. Yang intinya berbahaya dan melukai orang gitu aja. Masuk semua. Nah, ini apakah terdapat upaya nih sudah sosialisasi selain dari Jaksa Menyapa hari ini atau langkah preventif dari Kejaksaan dalam menekan angka pelanggaran penguasaan senjata tajam tanpa izin di Kabupaten Tapin? Biasanya udah diiniin sih kayak ada sosialisasi dari Penkum sama ke jaksa masuk sekolah juga biasanya kayak gitu. Kita sosialisasikan di situ dan selama waktu kita tahap 2 dan kita juga memberitahukan kepada tersangka maupun terdakwa jangan mengulangi hal kayak gini. Kadang mereka juga nggak ngerti kan bahwa ini tuh dilarang kayak gitu. Tapi sebenarnya ya gimana ya gitu. Itu juga udah dikasih tahu berulang kali tetap aja diulangi kayak gitu. Tapi biasanya yang paling banyak kasusnya itu apakah remaja kah, anak-anak kah, atau misalnya orang dewasa? Kebanyakan yang tertangkap ya, atau yang melanggar? Banyak orang dewasa sih ya. Orang dewasa yang biasanya mabuk biasanya, atau lagi habis dari nongkrong minum kopi kan, minum kopinya jadi ke minuman keras lainnya gitu kan, jadi lagi habis minum, lagi bawa jalan-jalan, nah itu yang biasanya sering ditangkapnya. Biasanya ini kalau misalnya udah tertangkap pun, apakah ada bisa mediasi nih atau keringanan hukumnya? Kan kalau misalnya kita pukul-pukulan, misalnya ada restoratif justice. Nah, kalau pembawaan senjata tajam ini apakah ada juga? Tergantung dari syarat restoratif justice. Misal dia residivis atau pengulangan tindak pidana itu nggak bisa. Tapi kalau misal dia pertama kali bisa. Nah, terus tergantung dari ancaman pidananya, apakah lebih dari 5 tahun. Kan senjata tajam sama senjata api beda ancaman pidananya. Kalau misal ancaman pidananya kurang dari 5 tahun itu bisa. Jadi tergantung lagi. Terus sama perbuatannya, apakah perbuatannya itu jika dinilai dari masyarakat masih mendapatkan respon positif seperti itu. Kalau misalnya ini kan kalau kita berbicara masalah kultur, Kabupaten Tapin sendiri adat budayanya sangat kental, apalagi daerah pegunungan. Di sini masih ada pegunungan masyarakat Dayak Meratus yang biasanya menggunakan mandau misalnya. Nah, untuk alat seperti itu bagaimana tuh? Kalau mandau itu tergantung ya. Mandau setahu saya sih sebagai senjata tajam yang ada nilai keunikannya gitu kan, itu untuk budaya kita. Ya itu balik lagi kita bisa mengajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tadi kan untuk dilihat apakah senjata ini
termasuk memiliki nilai waris kah atau nilai kebudayaan. Kalau misalnya dilihat dari dinas pendidikan itu memiliki, ya tidak masalah kan. Oke, berarti dapat saya simpulkan sendiri nih bahwa memang kita boleh menggunakan senjata tajam asal tadi sesuai dengan ketentuan, sudah ada suratnya, sudah ada surat izinnya. Kemudian kalaupun itu misalnya memang benda yang keris, semacam keris, kemudian mandau, itu memang kental akan budayanya, memang tidak apa-apa. Tapi dikhususkan untuk seluruh generasi ya, baiknya anak-anak atau bapak-bapak. Kalau misalnya tadi mau ke kebun, langsung aja ke kebun, jangan mampir-mampir dulu. Takutnya nanti kalau mampir di warung senggol bacok sedikit langsung plak. Atau anak-anak yang nongkrong-nongkrong di daerah Siring misalnya ya, jangan bawa senjata tajam apalagi malam karena bahaya. Takutnya ada percekcokan, langsung digunakan itu. Nah, kemudian himbauan dari ibu-ibu jaksa cantik sendiri nih untuk masyarakat yang nonton, gimana nih agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum terkait senjata tajam? Kalau dari saya sih saran himbauannya untuk masyarakat, memang kita daerah Tapin ini khususnya kan memang kebanyakan orang berkebun ya, pasti bawa senjata tajam ya. Saya sarannya untuk himbauannya, kalau memang kita punya cukup disimpan aja di rumah kayaknya, nggak perlu dibawa nongkrong, bawa ngopi itu nggak perlu kayaknya. Mau jaga, untuk peruntukannya untuk jaga diri kayaknya nggak usah pakai senjata tajam, berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu bergantung dengan senjata tajam untuk melindungi diri. Oke. Mungkin tambahan dari Ibu Priska boleh? Iya, sebenarnya nggak jauh beda. Tetap bawa senjata tajam sesuai peruntukannya aja. Kalau misal untuk pekerjaan, mending ditinggal aja di tempat pekerjaan, jangan dibawa kemana-mana. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Oke, baik. Mungkin tadi pembahasan senjata tajam kita sudah bahas, sudah mengulik. Pemirsa yang masih penasaran boleh di komen ya, di kolom komentar. Mungkin kejaksaan ada punya sosmed mau bertanya lebih lanjut, boleh ke kejaksaan. Ada nggak ininya? Apa sih kayak platform buat masyarakat bertanya, boleh nggak kayak gitu? Kita ada Instagram, @kejaritapin tuh, kalau mau bertanya boleh DM atau komen fotonya juga boleh. Iya, boleh dihubungi di kontak person atau di Instagramnya, atau datang langsung mungkin ke pelayanannya bisa juga, iya. Oke, kemudian kita selanjutnya nanti akan membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Jaksa Menyapa setelah jeda iklan yang berikut ini. Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengompati yang di Rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Yes. Oke pemirsa, kembali lagi kita di program Jaksa Menyapa. Tadi kita telah membahas mengenai penguasaan senjata tajam tanpa izin beserta konsekuensi hukumnya. Berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan kesadaran hukum dan peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana.
Selanjutnya kita akan beralih ke bentuk tindak pidana lain yang dampaknya tidak kalah serius, bahkan meninggalkan luka fisik dan psikologis yang mendalam, yaitu kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Untuk itu, Ulun akan beralih kepada Ibu Priska Ningtyas. Ibu, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi persoalan yang memprihatinkan di tengah masyarakat. Dapatkah Ibu menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi serta ancaman hukum kepada pelakunya? Ya, biasanya untuk Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu banyak ya. Seperti pelecehan fisik, secara fisik, pelecehan secara non fisik itu bisa kayak verbal gitu. Nah, bisa persetubuhan juga, pencabulan. Terus ya secara elektronik juga bisa, ya seperti itu. Untuk ancamannya sekitar paling tinggi kalau nggak salah sekitar 12 sampai 15 tahun ancaman pidana penjaranya. Seperti itu. Berarti ada Berbagai bentuk pelecehan lah, mulai dari apa tadi? pelecehan secara fisik, Fisik, non fisik atau verbal, Persetubuhan, pencabulan, secara elektronik juga bisa. Tapi biasanya untuk di Tapin ini kebanyakan pencabulan sama persetubuhan. Nah, kalau ke anak biasanya lebih banyak itu pencabulannya sih di sini di Tapin. tadi ada dibahas non-verbal. Nah, itu biasanya tuh gimana tuh untuk melaporkan? Kan kita mungkin, apalagi perempuan ya, sering mungkin sebagai kelompok rentan tadi yang sering dilecehkan atau di-catcalling ya bahasanya kalau sekarang. Nah, itu kan minim bukti tuh kalau kita di pinggir jalan, misal dibilang apa, cicuit gitu. Nah, itu masuk nggak dalam undang-undang atau ada hukumannya tidak? bisa. Kalau catcalling itu bisa. Mungkin tadi yang dimaksud pelecehan verbal palingnya bukan verbal. Pelecehan verbal kayak kita misal lagi jalan sendiri gitu, terus ada orang yang catcalling misal bungas banar pian nah gitu. Kayak gitu. Bisa lah ulun bawa pulang kayak gitu kan misal. Nah, itu perkataan kayak gitu biasanya masuk ke pelecehan verbal. Kenapa bisa dikatakan kayak gitu? Kalau misal si perempuan atau yang kena catcalling itu merasa rendah harkat dan martabatnya, itu bisa pelaku itu bisa dikenakan ancaman pidana di Undang-Undang TPKS kayak gitu. Itu masuk pelecehan verbal. Tapi kayak gimana kita mau melapornya, kan kita misalnya kan lagi jalan nih, apalagi misalnya kita lagi jogging, saya lari pagi, terus kita nggak ada bukti. Nah, itu melapornya gimana, Ibu Novia? Kalau Karena kita lagi jalan tadi ya, contohnya lagi jalan terus dipanggil-panggil ya, nggak apa-apa kita rekam aja gitu, ini orangnya. Saya sampai biasanya kita banyak ya, saya kadang lihat tuh di TikTok gitu ada yang ini saya rekam nih, ini nih orangnya, itu nggak apa-apa, itu buktinya kita bisa lampirkan untuk kalau memang orang tersebut mau melaporkan yang catcalling itu ya nggak apa-apa, dengan bukti rekaman itu kita rekam terus kita tunjukkan kan ke pihak kepolisian biar ditindaklanjuti gitu. Dan keterangan korban juga bisa masuk alat bukti juga. Itu catcalling itu apakah kita harus mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak senonoh, atau misalnya sekedar kita cuit-cuit bungas banar seperti tadi, itu apakah itu sudah masuk melanggar hukum? Apakah masuk ke pelecehan tuh? Intinya Selama korban merasa rendah harkat dan martabatnya itu bisa dimasukkan. Dan biasanya untuk pujian-pujian seperti itu kan kita bisa ngerasakan itu pujian yang benar-benar memuji kita cantik atau memuji kita untuk tujuan seksual atau untuk tujuan melecehkan kita gitu. Nah, itu bisa kita merasakan sendiri. Itu kan kita sendiri yang merasa dipuji seperti itu, apakah kita harkat martabatnya tuh rendah atau seperti apa? Dan kita sendiri, makanya kebanyakan dari untuk pelecehan verbal ini ya delik aduan dari korban sendiri yang harus melapor seperti itu. Mungkin ini sedikit ini ya, mungkin apa sih namanya kalau misalnya catcalling, orang awam untuk melapor, kebanyakannya tadi kekerasan seksual itu seperti pencabulan terhadap anak. Nah, bagaimana untuk jaksa sendiri, gimana sih pandangan hukumnya terhadap orang-orang yang sering nih melakukan catcalling di jalan dan himbauannya? Kalau itu sebenarnya banyak faktornya ya, jadi orang pelakunya itu catcallingin orang, kebanyakan sih perempuan ya. Itu mungkin dari merekanya, mohon maaf ini mungkin kurangnya edukasi ya tentang seksual, terus kurangnya apa ya, kepekaan gitu terhadap orang lain gitu. Mungkin bawaan juga dari pergaulan
teman sekitarnya gitu kan. Biasanya kan nggak satu aja biasanya manggil kan berborong, biasanya manggil sama teman-teman manggilin perempuan sekedar lewat aja kan dipanggilin gitu. Terus apa namanya? Mungkin juga pengaruh dari lingkungan sekitar juga ya yang mengakibatkan banyaknya kejadian itu terjadi gitu. Kemudian ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kekerasan kan tema kita kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Nah, untuk umur anaknya sendiri bisa dikatakan itu adalah kekerasan terhadap anak dari usia berapa sampai usia berapa? Dari ini sih, kalau di undang-undang tuh dinyatakan di situ di bawah umur 18 tahun gitu. Berarti itu termasuk untuk laki-laki juga? Iya, Heeh. juga laki-laki. Berarti itu mencakup seluruh untuk anak, Mm-mm. kecuali perempuan ya. Kemudian mengenai ini, child grooming, kita kan sering nih, anak-anak yang dari kecil sudah dikasih bahasa cinta tapi yang salah. Nah, menurut pandangan Ibu Jaksa sendiri bagaimana tuh? Ini dibahasnya perihal apanya? Perihal bagaimana sih Jaksa mungkin mensosialisasikan kepada anak-anak yang nonton hari ini, mungkin dari SMP, anak-anak di SMA yang lingkungannya itu memberikan bahasa cinta tapi sebenarnya itu adalah salah. Orang lain gitu Iya. ya. Heeh. Biasanya nih untuk anak-anak di luar sana mungkin kebanyakan yang haus dengan kasih sayang tuh mungkin kurang kasih sayang dari orang tua mungkin ya, dari ayahnya. Nah, makanya dari itu kebanyakan nih para pelaku atau oknum-oknum ini kebanyakan mereka memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang seperti itu. Makanya kebanyakan anak-anak itu baru ngerti rasa sayang itu dari orang lain itu, dan orang lain itu yang memanfaatkan Kerentanan. kerentanan dari korban. Jadi kebanyakan dari anak-anak seperti itu tuh kurang tahu itu kasih sayang yang benar, kasih sayang cinta, kasih sayang seorang ayah, atau kasih sayang eh, orang yang benar-benar sayang sama dia. Jadi dia cuma butuh dihargai aja, butuh dianggap ada gitu. Intinya seperti itu sih. Kebanyakan di kasus-kasus yang saya tangani itu anak kecil ini kurang tahu mengekspresikannya kayak gimana. Dia merasa memang waktu ditanya tuh ngerasa salah, tapi dia juga nggak mau kehilangan orang itu yang udah sayang sama dia. Nah, itu yang sulit sebenarnya buat korban untuk melapor gitu. Jadi menurut saya himbauannya baik kepada orang tua maupun lingkungan lebih perhatikan lagi gitu anaknya, full kasih semua kasih sayangnya sampai dia itu ngerasa di dalam keluarga ini penuh, dan dia nggak bisa nyari kasih sayang tuh ke orang luar yang memanfaatkan kerentanannya untuk kegiatan hal-hal seperti itu. Itu sih. Luar biasa. Selain berkompeten mengenai hukum, Ibu Jaksa berdua ini ternyata bisa menjadi psikolog dadakan. Jadi teman-teman yang mau curhat mungkin ada di sana boleh hubungi Ibu Jaksa Novia dan Ibu Jaksa Priska. Nah, terkait dengan data yang saya dapatkan sendiri dari dinas terkait sepanjang tahun 2025 kemarin, ini ada sebanyak 28 kasus dan 29 korban, baik itu berupa seksual, kemudian psikis, KDRT, dan yang lainnya. Nah, hal ini kan berarti masih menjadi perhatian yang serius nih terkait tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Bagaimana pandangan Jaksa sendiri terhadap angka kasus ini, serta langkah apa yang dilakukan Jaksa dalam menekan dan menangani tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan agar tidak terjadi secara berulang? Sebenarnya kalau dilihat memang berapa kali ini kita menemukan kasus masuk itu tentang pencabulan dan persetubuhan anak ya, anak di bawah umur. Kalau dari kami sendiri sebenarnya menyarankan itu dari pihak keluarga ya, karena kebanyakan anak-anak ini kan rentan gitu ya di bawah umur gitu ya, seperti dikatakan Mbak Friska tadi, ya anak-anak tuh mudah untuk dipengaruhi entah dibujuk kata-kata cinta, dijanji menikah, paling banyaknya seperti itu, terus atau enggak diiming-imingi barang gitu kan. Jadi saya himbauannya sih lebih ke keluarga yang di rumah ya, kadang karena anak-anak itu tidak mau bercerita karena dari keluarganya sendiri itu
menurut mereka tuh malah jadi melarang mereka gitu loh. Jadi mereka akhirnya memberontak, lalu mulai mencoba-coba gitu kan. Jadi sarannya untuk keluarga itu lebih diperhatikan lagi anaknya, terus dibuat suasana rumah itu nyaman untuk anak gitu, untuk anak cerita, untuk anak berkeluh kesah. Jadi anak tidak tidak pergi keluar gitu untuk mencari sesuatu pelampiasannya gitu, karena di rumah dia ngerasa, "Oh, di rumah aku juga nggak diperhatikan orang tuaku," gitu. "Nanti aku disalahin, aku cerita. Baik aku cerita keluar aja lah yang lebih mengerti aku," gitu lah. Itu saran saya dari keluarga harus lebih memberikan suasana yang nyaman untuk anak gitu. Dan juga apapun apapun diceritakan anak itu jangan semuanya itu salah gitu. Kita berikan masukan gitu kan, biar anak itu mengerti bahwa, "Oh, orang tuaku ternyata mengerti aku ya, tidak menyalahkan." Kalau saran saya seperti itu untuk Ibu. Tapi untuk menekan supaya kekerasan dan tindak pelecehan itu kita kurangi, mungkin kalau tahun 2025 kemarin ada 28, mungkin tahun ini supaya 0 gitu, gimana sih dari kejaksaan sendiri juga? Ya seperti tadi mungkin Sosialisasi sosialisasi dulu ke keluarga. Nah, kemudian bisa sosialisasi juga melalui tim intel dari penyuluhan hukum itu dan untuk jaksa masuk sekolah. Jadi biar kita tahu, biar kita ngasih tahu ke anak-anak muda yang biasanya rentan seperti itu, ini hal yang salah dan dilarang undang-undang seperti ini loh. Jadi untuk mencegah angka itu makin naik gitu kan ya. Nah, untuk yang sudah terjadi mungkin, menurut saya lebih baik untuk korban-korban di sana lebih baik langsung lapor aja. Karena hal itu juga bermanfaat untuk korban-korban yang lainnya, supaya pelaku-pelaku ini ditindak dan, ancaman pidananya kan tinggi juga. Jadi bisa membuat efek jerah ke pelaku-pelaku yang akan melakukan hal itu gitu. Itu juga bisa mengurangi angka untuk perbuatan kekerasan seksual itu. Oke. Tadi kan kalau yang paling tinggi ancaman hukumnya sekitar 12 tahun penjara. Itu tanpa ada apa namanya? Kalau di KUHP yang Heeh. terbaru itu maksimal paling lama itu 12 tahun penjara dan tidak ada denda ya. Denda, Heeh. tidak ada denda. Mm-mm. Nah, untuk yang ringan dan seperti Kak Kaling tadi, itu untuk hukumannya bagaimana tuh? Untuk yang ringan aja, yang paling ringan mungkin. Lapor, kita merasa tidak senang karena orang itu menggoda kita di jalan. Nah, itu hukumannya paling ringan berapa? sebenarnya Untuk KUHP yang terbaru kan di pasal 473 ya kalau nggak salah ya. Di 473 itu sebenarnya tidak ada minimum untuk pidananya. Untuk putusan itu sebenarnya sudah masuk putusan pidana ya. Itu ranahnya sudah di hakim. Untuk putusan pidana mungkin dari hakim sendiri bisa melihat dari keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan kan dari awal kejadiannya seperti apa dan dinilai pidana itu cukup untuk memenuhi efek jerah terhadap pelaku tersebut ya. Biasanya jarang minimal ya. Iya. Kalau kami dalam kasus kami itu, kami 9 tahun ada yang kami biasanya. Tapi di bawah itu jarang sekali. Untuk KUHP yang terbaru masih belum pernah ada kasus masuk ya. Jadi kami belum bisa memberitahukan untuk putusan pidana minimalnya yang keluar biasanya berapa masih belum tahu kami. Itu termasuk ada sih Bu yang kayak biasanya kalau orang-orang di jalan ada fetis-fetis untuk mengeluarkan sesuatu dari alat kelaminnya misalnya, itu termasuk dalam hukuman lah. Memasukkan Bukan, kita di jalan biasanya ketemu orang-orang iya. yang ngeri-ngeri. memperlihatkan. Biasanya ada fetis kan orang-orang yang seperti itu, apalagi laki-laki misalnya. Itu juga bisa. Kalau melihat seperti itu kan ada rasa kayak Iya. jijik dan Iya. merendah gitu jadinya kan. Iya, itu juga masuk juga. Nah, Tapi biasanya hal kayak gitu tuh jarang ya, korban yang melapor di sini jarang. Kebanyakan pencabulan sama persetubuhan gitu. Jadi kami juga belum terlalu hafal terkait ancaman pidananya dan kebanyakan ancaman pidananya itu ya kami ngambilnya yang paling banyak dan paling tinggi supaya jadi efek jerah juga untuk yang lain gitu. Untuk kasus-kasus seperti ini biar kayak tidak ada pengulangan tindak pidana yang terjadi gitu. tapi sejauh ini kita kan mandangnya nih dari POV ya, POV perempuan aja nih. Apakah ada juga nih dari laki-laki yang melaporkan, yang mungkin anaknya laki-laki dilakukan pelecehan oleh perempuan dewasa misalnya? Itu ya. Jarang. Biasanya Jarang. kebanyakan memang anak di bawah umur sama perempuan ya. Tapi Iya. paling banyak yang masuk
perkara di kami anak-anak. Anak. Kan anak-anak itu tadi yang seperti dikatakan Mbak Priska tadi kan rentan toh, Mm-mm. mudah dipengaruhi, mudah diiming-imingi, jadi Mm-mm. mudah terbujuk rayu kan. Kalau laki-laki jarang, Iya. malah nggak pernah malah ya. Meskipun jarang itu tetap bisa loh jadi Bisa. korban. Iya. Heeh. Meskipun laki-laki mau bentuknya kayak gimana pun, misal berotot besar dan dia merasa digoda-goda serta rendah harkat dan martabatnya, itu juga bisa masuk sebagai korban gitu. Bisa mengadu juga. Tapi kadang kebanyakan di sini mungkin karena posisinya sebagai laki-laki ya, jadi kayak malu gitu kalau dilecehin sama perempuan. Sebenarnya bisa jadi korban. Jadi korbannya bukan sebatas perempuan dewasa sama anak aja, tapi laki-laki juga bisa masuk di sini gitu. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan mengenai prosedur untuk pelaporan yang jelas. Kita kan masyarakat bingung kadang atau malu, takutnya kalau kita misalnya melapor ke kepolisian atau misalnya kita punya bukti nih udah video, takutnya kayak malu nggak ya kalau video aku dilihat misalnya. Nah, pelaporan yang jelas dan benar itu seperti apa? Apakah kita perlu ke dinas dulu, kemudian kita ke polisi, atau ke kejaksaan langsung misalnya bisa. Nah, tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda iklan yang berikut ini. Keluarga kenal nggak sama kue yang satu ini? Nah, kue ini adalah salah satu kue tradisional yang sudah jarang ditemukan di pasaran. Jar Acil, kita harus memakai sarung tangan supaya lebih bersih. Jadi kali ini Eva mau coba menetak jawal. Dan proses selanjutnya adalah penggilingan ya Cila. Nah, oke. Harapan tua, bayu jangannya ada nang maulah nang lain tuh ya kada apa-apa jual lah, soalnya kekurangan wadai ini kalau di pasar. Nah, nang maulah tuh kada ada lagi jar. Jadi Mudahan ada lagi nang maulah kayak itu bisa. Bagus benar kalau misalkan kita sebagai warga Tapin melestarikan wadai-wadai tradisional yang kayak ini dan lebih banyak orang yang memproduksi wadai-wadai tradisional. Jadi kada cuma wadai modern. Apabila keluarga mempunyai kerabat, kenalan, tetangga, atau keluarga yang mempunyai usaha yang unik, berbeda, dan memotivasi serta inspiratif dari cerita ataupun segi yang lainnya, keluarga bisa menghubungi Eva dan tim ragam usaha di sini. Baik, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi mengenai proses pelaporan yang baik dan benar itu sebenarnya seperti apa sih Ibu Jaksa? Untuk proses pelaporan itu Misalnya ada seorang anak gitu kan yang dilecehkan. Terus ibunya nih dia cerita ke ibunya kan. Itu bisa juga kita melaporkannya dibantu dengan kepala daerah setempat, desa, mungkin ketua RT, didampingi ketua RT,
melapor ke kepolisian gitu kan. Ini Pak, anak saya telah dilecehkan gitu kan. Terus tuh ada buktinya nggak dari anak, keterangan anak, nanti diminta keterangan anaknya, orang tuanya gitu kan. Mungkin juga nanti diikut sertakan juga dari kepala desanya, mungkin diikut diperiksa gitu. Kemudian nanti dari proses dari kepolisiannya menangkapkan dari pelakunya siapa gitu. Biasanya prosesnya gitu aja sih, setahu kami ya. Untuk prosesnya bisa dibantu oleh ketua RT, ke apa namanya, lurah atau kecamatan boleh untuk didampingi ya. Karena mungkin orang awam kan nggak tahu nih gimana cara lapornya gitu. Jadi bisa nanti didampingi oleh ketua RT, lurah atau camatnya. Jadi bisa lapor ke orang terdekat dulu, mungkin keluarga yang terdekat dulu, kemudian keluarga minta bantuan boleh sekali untuk kepala desa atau ketua RT. Kemudian kalau misalnya memang memungkinkan atau mau lanjut nih, lapor ke dinas terkait atau langsung ke kepolisian, kemudian baru kejaksaan yang menanganinya. Nah, kemudian sejauh ini nih kan kalau kita dilecehkan nih atau kita dicabuli, ada kerugian ya, kerugian baik itu baik secara fisik atau psikologis kita. Bagaimana sih kejaksaan? Apakah bisa si pelapor tersebut menuntut ganti rugi? Iya, bisa. Itu namanya restitusi. Jadi kayak hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Kan karena selama jadi korban itu kan pasti mereka terancam dari fisik maupun psikisnya kan. Itu butuh ke psikolog gitu, merasa nggak berdaya. Pokok intinya kayak banyak biaya yang ditimbulkan dari semenjak dia menjadi korban kekerasan seksual itu gitu. Ke psikiater juga bisa gitu. Nah, dari situ dia bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku. Nah, ini kebanyakan yang tidak diketahui oleh pihak-pihak korban gitu. Jadi, kebanyakan dari kita selama waktu tahap 2 atau pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan, kebanyakan ketika kami menawari restitusi itu, dari korban itu banyak yang menolak restitusi itu. Kami juga ngerti kan, padahal hak restitusi itu sebenarnya cukup bermanfaat gitu untuk korban sendiri, untuk memulihkan keadaannya ke seperti semula gitu. Hak restitusi itu apakah berbentuk materi atau misalnya penyedia layanan, misalnya kayak kita kan terganggu psikologisnya, boleh deh kamu sediakan psikolog buat aku misalnya, atau seperti apa? Kalau untuk restitusi sendiri itu hak materi. Tapi untuk hak yang psikisnya itu juga ada. Jadi bisa didampingi oleh psikolog juga bisa gitu. Untuk laporan-laporan hasil dari psikolog juga ada. Banyak sih sebenarnya hak-hak dari korban itu sendiri gitu. Dan ada ketentuannya itu. Biasanya kami jelaskan secara lengkap itu pas tahap 2 untuk korban-korbannya juga. Untuk ketentuan angkanya sendiri apakah ada untuk restitusi? Misalnya tingkat psikologisnya parah banget nih, perlu sering ke psikiater ya, sampai perlu obat, misalnya obat penenang. Apakah ada tingkat ini untuk angkanya? Kalau untuk tingkat angkanya nggak ada, biasanya diukur secara langsung dari korbannya. Jadi korbannya waktu selama perawatan itu dia mengalami berapa banyak kerugian gitu. Nah, itu dikalkulasiin sendiri gitu. Mungkin kami menambah sedikit-sedikit ya untuk menolak ukur lah dari jangka waktunya berapa lama sih dia menderita seperti ini. Karena kan pasti di lingkungan juga dia kalau misal kena psikisnya jarang keluar rumah juga kan, dan itu benar-benar berdampak banget sama dia. Dan kami ya menambah juga di situ biasanya, kayak nambah kalkulasinya berdasarkan dari kerentanannya dia gitu, dampaknya ke dia gimana kayak gitu. Untuk meneliti kasus tersebut, apakah kejaksaan sendiri perlu tenaga ahli dalam kasus tersebut? Tenaga ahli, kalau untuk menilik kasus itu ahli mungkin yang bisa menjelaskan perihal visumnya kalau persetubuhan. Tapi kalau yang dimaksud dengan pendampingan supaya kita tahu kondisi psikis dan lain-lainnya, itu biasanya kami meminta pendampingan dari Peksos ya, ya Bu ya, gitu. Dari Peksos untuk mengetahui kondisinya seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya korban ini suka walaupun anak itu di bawah umur, bagaimana tuh? Kan biasanya ada
kalau laki-lakinya yang lebih tua, kemudian melecehkan, bahasanya pelaporannya melecehkan kepada anak di bawah umur, padahal sebenarnya mereka itu sama-sama suka, tapi orang tuanya yang tidak suka. Nah, itu bagaimana tuh? Kalau itu sebenarnya sudah salahnya itu melakukannya terhadap anak itu sudah salah di peraturannya kan. Bahwa memaksa menyuruh untuk melakukan persetubuhan kepada anak saja itu sudah dilarang gitu. Walaupun kesannya dia sama suka tapi dia melakukannya tidak dengan orang dewasa tapi dengan anak di bawah umur itu sudah salah. Karena anak itu kan harusnya dilindungi ya, bukan untuk kita pergunakan gitu bahasa kasarnya gitu kan. Kita harus lindungi, kita harus ayomi gitu, bukan untuk kita salah gunakan anak tersebut gitu. Dan anak itu kan nggak punya punya pendirian untuk ngambil keputusan sendiri. Nah, makanya tuh butuh orang tua di sini, dan anak tuh kebanyakan juga nggak ngerti perasaan sukanya tuh kayak gimana, dia belum tahu benar atau salahnya gitu. Bisa juga kan dia dimanipulasi oleh pelaku. Nah, makanya itu kadang butuh juga dari peran orang tua di situ, delik aduannya gitu. Bisa juga dikenakan. Kan kebanyakan asumsi masyarakat, kan mau juga jar, karena yang sama suka juga kayak itu. Nah, salah anaknya juga kenapa mau? Jadi untuk masyarakat sendiri yang nonton, janganlah kita memacari kekanakan ya, bahasa Banjarnya, jangan memacari kekanakan yang seumuran aja lah, yang normal-normalnya sebagai manusia aja lah. Jangan anak-anak. Nah, kemudian terkait perlindungan tadi kan, bagaimana sih peran jaksa sendiri untuk memberikan perlindungan kepada korban serta memastikan agar proses hukum tersebut dapat berjalan adil dan berpihak kepada korban? Perlindungan ke korban, mungkin waktu saat persidangan dia merasa kayak terancam nih, saya nggak mau kalau misal satu ruangan sama pelaku. Nah, itu bisa ngajukan haknya untuk dipisahkan dari pelaku, jadi dia bisa diperiksa sendiri tanpa adanya pelaku di situ. Situ juga bisa untuk perlindungannya. Terus mungkin untuk anak-anak dirahasiakan identitasnya, tidak disebutkan gitu. Terus juga persidangan dilaksanakan secara tertutup, jadi bukan semua orang bisa masuk gitu, hanya orang-orang tertentu aja. Dan biasanya untuk perkara anak, kami juga tidak menggunakan atribut gitu untuk menjaga bahasanya ya, menjaga psikisnya dia juga gitu, anak gitu. Izin menambahkan juga biasanya kalau di persidangan itu anak tidak dibiarkan sendiri untuk bersaksi ya. Biasanya kami minta untuk dari pihak Peksos, Dinas Sosial atau DP3A untuk mendampingi anak tersebut. Juga pada saat persidangan biasanya kami memanggil ahli yang telah memeriksa psikis anaknya. Ya, itu juga dipanggil untuk menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut apakah anak ini berdampaknya seperti apa gitu. Biasanya didampingi dengan Dinsos, DP3 dan juga ahli psikis dari kandangan biasanya yang kita panggil. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat agar kasus seksual terhadap perempuan dan anak khususnya dapat diminimalkan? Kalau dari saya sih, memang kasus ini kan pentingnya itu sebenarnya dari keluarga ya, karena anak itu berangkat dari rumah, pulangnya juga ke rumah, berarti pas ketemunya pasti dengan orang tua sendiri. Nah, peran utamanya itu padahal memang di orang tua gitu ya. Orang tua, sebagai orang tua kita harus ya itu tadi menimbulkan rasa nyaman di rumah gitu. Jadi anak juga merasa nyaman untuk bercerita segala macam, dan untuk masyarakat juga lebih peka lah terhadap lingkungan sekitar. Mungkin dari tetangga-tetangga ngelihat ada peristiwa ini sih anak ini tetangga kita dicabuli misal gitu. Ya diharapkan untuk masyarakatnya tidak menjadikan itu bahan gosip ya. Itu kan jadinya anak pas denger digosipin kan makin down ya mentalnya gitu. Untuk masyarakat mungkin ditahan-tahan lah untuk menggosipi korban gitu loh ya. Kita perlunya mensupport lah gitu, bukannya malah membicarakan gitu. Terus untuk lingkungan teman-temannya juga, guru-guru mungkin yang anak di bawah umur sekolah kan, mungkin bisa dibantu support, didukung kan, mungkin juga diajak jalan-jalan biar dia tidak terlalu kepikiran gitu. Kalau saran saya sih seperti itu ya. Kalau dari Mbak Priska. Iya, saling support satu sama lain sih, apalagi perempuan ya, saling dukung satu sama lain. Jadi jangan kayak misal kita
jadi salah satu korban itu. Nah, kebanyakan mereka juga malu kan, ketahuan sama temennya, ketahuan sama orang lain, dan itu menjadi aib untuk dia gitu, yang nggak perlu bakal diumbar gitu kan. Nah, terus untuk lapor takutnya nanti orang tua tahu, takutnya nanti teman-teman kerja tahu. Nah, itu lebih baik itu kita saling support aja gitu. Kita tumbuhkan rasa percaya diri untuk semua perempuan bahwa kita tuh berharga dan kita tuh layak gitu intinya. Dan kita tuh ya bisa bersuara lah benar gitu. Kalau kita tuh nggak pantas untuk dilakuin seperti ini kayak gitu. Luar biasa sekali. Pembahasan kali ini dapat kita simpulkan bahwa penguasaan senjata tajam tanpa izin maupun kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan tindak pidana yang serius Ibu Jaksa yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas serta dampak yang besar bagi keamanan dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui penjelasan dua narasumber kita pada hari ini, kita memahami bahwa kesadaran hukum, keberanian melapor, serta peran aktif dari keluarga juga menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hukum. Negara melalui kejaksaan juga hadir untuk menekan hukum dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi para korban. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menormalisasi apapun bentuk pelanggaran hukum dan berani melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman khususnya bagi perempuan dan anak. Terima kasih ulun ucapkan Gesan, Ibu Novia dan Ibu Friska, Bahasa Banjar ulun lah. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mengisi Jaksa Menyapa pada hari ini. Terima kasih pula kepada pemirsa LPPL Tapin TV yang telah setia menonton program Jaksa Menyapa. Saya Nadia izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program Jaksa Menyapa berikutnya hanya di LPPL Tapin TV, TV-nya orang Banua.